طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله على الإسلام والسنة والعافية. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah ta'ala kita lanjutkan pembacaan kitab tafsir dari kitab Mukhtasar fi Tafsiril Qur'anil Karim. Alhamdulillah, pada malam hari kita akan sampai kepada ayat yang ke-31 dari surah An-Naba. Ya, surah 31 dari surah An-Naba. 31 sampai ke 40 ini menceritakan kondisi manusia di akhirat. Sebagian mereka dimasukkan ke dalam surga, dan Allah ceritakan bagaimana kenikmatan surga dalam ayat ini. Kemudian di akhir ayat nanti Allah juga ceritakan bagaimana kondisi orang-orang kafir setelah mereka melihat binatang-binatang ternak dimusnahkan, dijadikan tanah. Ya, di akhir ayat Allah katakan tentang mereka, ya laitani kuntu turaba, wahai jiwa ini lebih baik engkau jadi tanah saja. Siapa yang mengatakan ini? Wa yaqulul kafir, orang-orang kafir yang mengatakan itu. Taib, man yaqra, tafadhal. Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Qala Allahu ta'ala, innalil muttaqina mafaza. Naam. 31. Iya. Tafsirnya. Apa? Pelan-pelan. Innalil muttaqina rabbuhum bi 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 am bi imtithali Rabbahum. rabbahum bi imtithali Naam. au amrohu Bimtithali awamirihi awamirihi wajtinabi nawahihi nawahihi makanan makana fauzin yafuzuna fihi طيب bi خلاص matlubihim بمطلوبهم wa huwal jannah وهو الجنة. طيب. قال الله تعالى إن للمتقين مفازا. طيب. Sesungguhnya keberuntungan itu, kemenangan itu hanya milik orang-orang yang bertakwa. Lihat betapa indah jumlah atau kalimat dalam ayat ini. Allah dahulukan khobar innanya daripada isimnya. Isim innanya mafazan. Dia nasab gara-gara ada inna di sana. Ya, inna ya lil muttaqina. Lil muttaqina ini sebenarnya dia sebagai khobar. Khobar syubhul jumlah, al-jar wa majrur. Takdirnya itu innal mafaza lil muttaqin. Sesungguhnya keberuntungan itu milik orang bertakwa. Apa hikmahnya didahulukan jar majrur ini? Seakan-akan ya maknanya, takdir maknanya itu sesungguhnya hanya milik orang-orang bertakwa kemenangan.
Selain dari orang bertakwa berarti enggak memiliki kemenangan. Jadi kalau ingin menang, ingin mendapatkan keberuntungan di surga, jadi orang yang bertakwa. Itu maksud dari ayat ini. Jadi inna di sini apa? Harfu taukid dan dia huruf nasikh. Ainal qalam? Baik, lepas. Fidukan. Baik, lepas. Tayyib, inna ini selalu di ayat ini ada berapa kali kalimat inna. Inna di sini huruf apa? Dia termasuk huruf nasikh. Nasikh artinya huruf yang menghapus hukum mubtada dan khobar. Hukum mubtada khobar itu dihapus dengan inna. Dan inna juga ya dimasuk kepadanya huruf taukid. Bermakna taukid, penguat. Ya, penguat dan dia taukid ya yang menasabkan isim atau menasabkan yang tadinya mubtada menjadi isimnya dan dinasabkan. Inna nadil muttaqina. Nah, muttaqina di sini ya ada yakni susunan jar dan majrur. Mana jarnya? Li ini huruf jar. Nah, huruf jar itu membaris khofatkan isim, dan muttaqina itu khofatnya dengan ya karena dia jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim lil muttaqina. Nah, adapun mafazan ini nasab, dia menjadi isim inna. Ya, isim inna. Jadi takdirnya innal mafaza lil muttaqin. Sesungguhnya keberuntungan, kemenangan milik orang-orang yang bertakwa. Kenapa ini didepankan? Maknanya apa? Jadi kemenangan itu hanya dimiliki oleh orang yang bertakwa. Ini dalam bahasa nahunya hasr wal qasr. Dia membatasi makna. Jadi hanya untuk orang yang bertakwa kemenangan di surga, kemenangan di akhirat. Kalau seandainya ini dibelakangkan, itu bisa jadi masuk huruf ataf. Innal mafaza lil muttaqina wali dan seterusnya. Ya. Jadi didahulukan khobarnya ini untuk mengikat makna. Artinya apa? Kemenangan itu hanya untuk orang yang bertakwa. Jadi para ulama ketika membaca ayat ini, wajar kalau mereka itu terharu, menangis. Ya, karena mereka berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa. Hari-hari mereka berusaha untuk berjalan di atas jalan orang yang bertakwa. Siapa mereka orang bertakwa? Abu Hurairah mengatakan orang bertakwa itu sebelum dia melangkah dia pastikan kakinya itu kemana. Seperti orang yang berjalan di tanah yang penuh dengan duri, penuh dengan ranjau, ya, pasti dia mencari jalan mana yang harus dia tempuh, kemana kakinya akan melangkah. Seperti itulah orang bertakwa ketika menghadapi hidup ini. Sebelum dia melangkah dia pastikan ini ke surga atau ke neraka. Jadi ketika antum ingin melakukan kegiatan, pastikan ini kegiatan ini kalau saya meninggal di dalam kegiatan itu, kira-kira saya tergolong golongan kanan atau golongan kiri. Ya. Kira-kira ketika kalau saya meninggal di tempat itu, saya termasuk orang-orang yang mati husnul khatimah atau su'ul khatimah. Ini sifat orang yang bertakwa. Ya. Sifat orang yang bertakwa, innal lil muttaqina mafaza. Hari-hari 5 waktu dalam sehari semalam kita mendengarkan panggilan untuk menang. Oleh karenanya orang-orang yang menghadiri panggilan itu dia adalah orang yang bertakwa. Hayya 'alal falah. Di situ menggunakan kalimat falah karena falah itu punya harapan untuk beruntung. Petani, falah itu maknanya petani, falah. Dikatakan falah karena dia memiliki kesempatan untuk menjadi orang yang muflih, beruntung dengan tanaman yang dia tanam. Adapun kaum muslimin, mereka adalah falah, petani. Mereka tanam di sini, amalan mereka akan tuai di mana? Di akhirat. Falah. Ya, sekarang kita ini sedang menanam.
Oleh karena apapun ibadah yang kita lakukan jangan berharap mendapatkan upah saat ini. Salat duha yang kita lakukan bukan untuk meramaikan dagangan kita. Bukan untuk ya agar rezeki kita lancar, bukan itu. Ya. Masalah rezeki Allah sudah jamin. Habis rezeki meninggal, selesai. Jadi amalan yang kita lakukan itu kapan kita tuai? Nanti di akhirat. Biarkan aja, jangan diharapkan dibalas sekarang ini. Ya. Kenapa dia sholat duha 12 rakaat agar dagangannya laris? Kenapa dia berwudu, selintasnya berwudu agar wajahnya enak dilihat orang? Kenapa dia puasa? Diet. Untuk itu, untuk apa? Ibadah hanya untuk dunia. Ya. Taib. Ibadah nanti kita peroleh. Innalil muttaqina mafaza. Ya, sesungguhnya hanya orang yang bertakwa sajalah yang mendapatkan keberuntungan. Oleh karenanya orang-orang yang dipanggil hayya 'alal falah, sebelumnya hayya 'alas shalah, datang dia ke masjid, ini menunjukkan dia memiliki sifat yang dimiliki oleh orang yang bertakwa. Bahkan dia termasuk orang yang bertakwa, karena hanya orang-orang yang bertakwa saja yang mampu memenuhi panggilan itu. Kenapa dikatakan falah, beruntung? Beruntung melawan hawa nafsunya. Dia beruntung dapat merealisasikan tujuan penciptaan manusia, yaitu beribadah. Dia termasuk orang-orang yang akan beruntung nanti di akhirat. Karena orang-orang yang beruntung nanti di akhirat adalah orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Takwa secara umum maknanya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Apapun perintah Allah, sami'na wa ata'na. Apapun larangan Allah, sami'na wa ata'na. Taib, mata kita, telinga kita, lisan kita, kaki kita, jawarih kita, hati kita arahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini balasannya, mafazan. Ya, mereka akan beruntung. Apa yang akan diberikan di dalam ayat lain? Kenapa? Antum mau jadi orang yang beruntung? Enggak ahli ya. Taib, di dalam ayat lain, contoh dalam surah Al-Qalam, inna lil muttaqina, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman sesungguhnya orang-orang yang bertakwa. Di sini mafazan. Di dalam surah Al-Qalam apa sih? Inna lil muttaqina, ya, inda rabbihim jannatin na'im. Jannatin na'im. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang bertakwa itu di sisi Rabb-nya ada surga yang penuh dengan kenikmatan. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna lil muttaqina, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu la husna ma'ab, sungguh dia akan mendapatkan tempat istirahat. Ma'ab itu artinya tempat istirahat. Husna yakni baik, tempat yang baik, tempat istirahat yang baik. Apa itu? Surga. Banyak ayat innalil muttaqina fi jannati wa na'im wa jannati wa uyun. Dan seterusnya. Jadi innalil muttaqina mafaza, dikatakan di sini innalil muttaqina, orang-orang yang bertakwa, rabbahum. Di sini rabbahum sebagai maf'ulun bih. Lihat di tafsiran di buku antum, innalil muttaqina, sesungguhnya ya orang-orang yang bertakwa kepada Rabb-nya. Jadi rabbahum itu bukan isim inna. Isim innanya nanti, makana itu isim innanya. Jauh dia. Innalil muttaqina rabbahum maf'ulun bih. Mana fa'ilnya? Muttaqin. Ya, isim fa'il yang beramal sebagaimana amal fi'ilnya. Inna lil muttaqina rabbahum, sesungguhnya bagi mereka yang bertakwa kepada Rabb-nya. Dengan apa dia bertakwa? Bimtisali awamirihi, dengan menjalankan perintah-perintahnya. Di sini menggunakan kalimat imtisal. Apa itu misal? Misal, contoh, berarti perintah yang dia lakukan itu sesuai dengan contoh yang diberikan Nabi SAW. Jadi ibadah itu yang benar sesuai dengan contoh. Kalimatnya di sini biimtisali awamirihi, menjalankan perintah-perintahnya. Kalimat imtisal di sini maknanya menjalankan sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan. Ya,
Lihat indah bahasa Arab, imtithal. Mana imtithal dari kalimat misal? Apa misal? Contoh. Ya, contoh harus sesuai apa yang dicontohkan Nabi SAW. Mengamalkan harus sesuai dengan apa yang Nabi SAW contohkan. Bimtisali awamirihi, menjalankan perintah-perintahnya. Perintah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wajtinab nawahihi, wajtinabi nawahihi, dan menjauhi. Istinab itu artinya menjauhi. Dikatakan junub, seorang itu terhalang untuk beribadah, jauh dia dari ibadah. Wajtinab maknanya apa? Jauhi. Jangan sempat ya orang tersebut dekat dengan apa yang Allah larang. Kalimat wajtinab, menjauhi larangannya, ini kalimatnya menggunakan kalimat menjauhi, bukan melakukan, tapi menjauhi. Kalau menjauhi berarti tidak melakukan. Kalau disebutkan kalimat jangan lakukan larangan Allah, jangan langgar larangan Allah, bisa jadi dia dekatin, dia lihat-lihat, dia tengok-tengok dulu, ya kan? Kalau kalimat wajtinab ini sudah dijauhi dia. Kalau sudah jauh, bagaimana dia mau melakukannya? Jadi maksiat itu dijauhi. Jangan coba-coba antum dekati. Walaupun hanya nongkrong bersama teman satu meja, yang satu merokok, yang satu minum khamar, antum hanya minum teh obeng. Dengan alasan saya kan hanya minum teh obeng. Antum ketika itu mendekati maksiat. Padahal agama memerintahkan istinab. Mana istinab? Jauhi. Bahkan antum ketika itu berdosa. Kenapa berdosa? Karena tidak beramal ma'ruf. Wajtinabi nawahihi. Makana fauzin. Jadi sesungguhnya tempat keberuntungan untuk orang-orang yang bertakwa, yafuzuna fihi, mereka akan beruntung di dalamnya, bi matlubihim, dengan apa yang mereka inginkan, wahwal jannah. Apa itu? Surga. Jadi kalimat mafaz di sini adalah tempat keberuntungan bagi orang-orang yang beruntung. Apa itu? Jannah, surga. Ya, sebagaimana Allah Taala berfirman dalam surah Al-Qalam tadi, innal lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Kebun-kebun yang penuh dengan kenikmatan. Kenapa dikatakan jannah? Karena rindang dengan pohon-pohon, sehingga orang yang di dalamnya itu tidak nampak, tertutup ya dengan pohon-pohon. Taib. Jadi inna lil muttaqina mafaza, ya, ini i'rabnya, dan antum bisa baca nanti lebih lanjut tafsiran di kitab-kitab tafsir lainnya. Naam, iqra' Syekh. Taib, hadaiqa ini jamak dari kalimat hadiqatun. Hadiqatun jamaknya apa? Hadaiqa. Nah, hadaiqa di sini sebagai badal. Badalnya kemana? Ke mafazan. Apa yang akan diberikan kepada orang yang bertakwa? Yaitu tempat keberuntungan. Apalagi hadaiqa, kebun-kebun. Jadi kebun-kebun di sini ya badal. Badal itu artinya mengikutin, tawabi, mengikuti kata sebelumnya. Kata mana yang diikutinya? Mafazan. Jadi posisi hadaiqa sama dengan posisi mafazan. Ya, keberuntungan. Apa di antara keberuntungan itu? Hadaiqa. Bagi orang-orang yang bertakwa, hadaiq. Mana hadaiq? Kebun-kebun. Hadaiq jamak taksir dari hadiqatun. Mana hadiqah? Kebun. Ya, kebun. Wa'naban. Nah, di sini disebutkan satu jenis tumbuh-tumbuhan. Apa itu? Anggur. A'nab dari mufradnya inabun. Mana inabun? Anggur. A'naban, anggur-anggur. Ya, ini juga badal kemana? Ke mafazan. Jadi orang-orang yang bertakwa akan diberi kepada mereka buah-buahan, diantaranya anggur. Ya, anggur adalah satu di antara jenis ya buah-buahan yang ada di surga. Oleh karena nanti penghuni surga ketika diberi rizki, makanan atau minuman di surga, mereka mengatakan ini dahulu pernah diberikan kepada kita tatkala di dunia. Ya, ini dulu pernah diberikan kepada kita tatkala di dunia. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-25. Nanti untuk cek ke-25. Ya, wa basyiril ladina amanu.
ya wa amilus salihat anna lahum jannat tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha, tatkala diberi rezeki kepada mereka ya min thamaratin, dari buah-buahan, rizqan, ya berupa rezeki, ya qalu, mereka mengatakan, penghuni surga mengatakan, hadzal ladzi ruziqna, ini dahulu pernah diberikan kepada kita, direzekikan kepada kita min qabl, sebelum ini. Berarti tatkala di dunia mereka mendapatkan apa yang mereka terima tatkala di surga. Ya, wa utubihi mutasyabiha, bentuknya yang didatangkan kepada mereka itu mirip-mirip. Ya, walahum fiha azwajun mutahharatun, ya di surga mereka akan mendapatkan pasangan-pasangan yang suci. Nanti juga akan kita jelaskan di ayat selanjutnya. Ya, wahum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya, kekal menikmati apa yang ada di dalam surga. Ya, mereka bersama bidadari-bidadari mereka di atas dipan-dipan sambil memandang ya semua objek yang ada di surga. Alal araiki yanzurun, di atas dipan-dipan mereka memandang. Di sini enggak disebutkan apa yang mereka pandang. Maf'ulun bihi enggak ada dalam ayat ini. Para ulama mengatakan kalau ditiadakan objeknya berarti maknanya umum. Semua kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka, mereka pandang. Mereka memandang pasangannya, mereka memandang ayatnya saudara-saudara mereka, keluarga mereka, bahkan mereka juga memandang para penghuni neraka. Ya, ini kenikmatan yang Allah berikan kepada penghuni surga. Tayyib. Ya. Basatin wa anaba. Jadi mana hadaiq, bustan. Bustan itu maknanya juga kebun. Bustanun hadiqatun. Ya, bustan. Ya, ini juga maknanya kebun. Basatin, jamaknya apa? Basatin wa anaba. Ya. Kebun-kebun dan anggur-anggur. Ini akan diberikan kepada mereka penghuni surga. Kalau kemarin dikasih apa penghuni neraka? Hamiman wa ghassaqa, air yang mendidih dan nanah. Ya, di sini dikasih apa? Hadaiqa wa anaba. Cukup itu? Tidak. Antum baca Quran sepenuhnya, antum akan tahu berapa banyak nikmat yang Allah berikan nanti di surga. Baca lagi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Syekh, Iqra. Wa nahadati mustawiyatis sin. Baik. Ini kalau dibahas secara detail seru ini ya. Kalimat wa kawa'iba atraba. Kawaib. Nah, kalau secara i'rab kawaib juga badal ke mana? Ke mafaza. Adapun atraba ini na'at. Ya, wa kawa'iba atraba. Atraba di sini na'at ke mana? Ke kawaib. Sifat dari kawaib. Kawaib dari kalimat ka'bun. Ya, dia isim fa'il dari ka'ibun. Apa ka'bun dalam bahasa Arab? Mata kaki. Tahu mata kaki antum? Nah, mana mata kaki antum? Lihat bentuknya. Nah, seperti itulah bentuk ya sempurna bagi wanita surga. Apanya atraba? Ya, kawaib itu diartikan di sini menggunakan kalimat kiasan. Kawaib ini maknanya payudara. Jadi payudara wanita-wanita surga itu seperti ka'bun atau ka'bun, ya seperti itu. Dan ini bentuk sempurna bagi wanita. Ya, kawaib. Ya, kawaiba atraba. Ya, bentuk wanita yang sempurna itu mereka memiliki payudara-payudara seperti ka'bun. Seperti mata kaki. Ya. Dan tentunya ini sifat yang dimiliki oleh wanita-wanita yang masih gadis, ya, yang masih perawan, yang belum tersentuh, ya, bahkan belum menyusui, ya. Jadi kawaiba ini jamak dari ka'ibun, ya. Apa bahasa kita? Saya khawatir mengucapkannya itu nanti ini bahasanya ngarahnya enggak. Tahu montok, itu bahasanya, ya tersebut juga. Montok, ini kawaib. Jadi bidadari yang memiliki payudara yang sempurna. Baik. Tertarik? Cepat-cepat mati.
Masuk surga. Eh, Jadi kalau mau masuk surga ya syaratnya apa? Meninggal dulu. Ya, siap meninggal hari ini? Gimana mau masuk surga mati takut? Ya. Seorang mukmin harus siap kapanpun mati. Ya, mau surga? Mau. Mana pilih? Masuk surga atau pulang kampung? Masuk surga Ustaz. Kalau gitu mati hari ini. Wah, enggak boleh Ustaz. Pulang kampung dulu lah baru mati. Ya. Seorang mukmin harus berani mati kapanpun. Oleh karena sebelum dia melangkah dia pastikan ini kemana ini? Ke surga atau ke neraka? Ya, tempat yang saya tuju ini kalau saya mati di dalamnya, saya dibangkitkan termasuk orang yang masuk surga atau neraka. Harus itu orang bertakwa. Itu orang bertakwa sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Hurairah. Seperti orang yang berjalan yang penuh dengan duri. Kalau penuh dengan duri, antum jalan sembarangan atau lihat dulu mana ini yang tak berduri. Seperti itu orang bertakwa. Sebelum melakukan sebuah kegiatan. Ketika dia menulis, ya, sebelum dia bikin status, sebelum dia berpikir, sebelum dia melakukan apapun, pastikan kalau dia mati ketika melakukan kegiatan itu dia masuk surga. Kalau enggak, dia ragu, masih ragu dia, jangan lakukan. Iya, saya enggak tahu ini masuk surga atau neraka, jangan lakukan. Dia harus pastikan dulu, yakin dulu, ini kalau saya meninggal di dalamnya, insya Allah saya masuk surga. Ya, sholat malam, mati meninggal dia, surga enggak? Surga. Tapi kalau kelalaian yang ditonton malam-malam, ya, sampai jam 2, jam 3, jam 4, kadang menjelang subuh baru dia tidur lagi, menyaksikan sesuatu. Kira-kira kalau dia meninggal ketika itu, gimana dia campakkan? Surga atau neraka? Nah, atroba, mana atroba? Atroba itu di sini ditafsirkan wa nahidat masnawiyat asin. Umurnya sama. Jadi nggak ada beda sedikit pun, beratnya pun sama. Jadi bidadari-bidadari ini ia memiliki umur yang sama, ya, memiliki kesamaan, bahkan bersama pasangannya pun tidak ada perbedaan. Artinya apa? Tidak ada perbedaan di sana. Artinya semuanya disamakan, umurnya sama, tingginya sama. Kenapa? Kalau dibedakan tentunya akan ada kecemburuan. Ya. Bahkan Ibnu Sayyid mengatakan, ya, beratnya pun sama. Ya, atraba. Dari mana bidadari-bidadari ini? Mereka mengatakan, para ulama mengatakan, bidadari-bidadari ini adalah bidadari yang memang Allah ciptakan untuk surga, di surga, atau dari kaum mukminin, kaum mukminat. Mereka dijadikan bidadari. Mana lebih baik? Bidadari dari dunia atau bidadari di surga? Yang terbaik adalah bidadari yang berasal dari dunia. Siapa itu? Wanita-wanita salihat. Ya, wanita-wanita salihat. Ini adalah bidadari terbaik. Kenapa? Karena mereka untuk menjadi bidadari butuh perjuangan, butuh usaha. Sebagian besar golongan mereka masuk ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka, ya, dan dimasukkan ke dalam surga. Siapa mereka? Para bidadari-bidadari yang berasal dari dunia. Ya. Di dunia mereka adalah perhiasan termahal, terindah. Di surga mereka menjadi bidadari-bidadari yang terbaik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mata'un. Dunia itu mata', mana mata'? Perhiasan. Wa khairu mata'id dunya, sebaik-baik perhiasan dunia, al-mar'atu as-salihah, wanita yang salihah. Dan wanita inilah yang akan menjadi bidadari-bidadari surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku melihat yang paling banyak masuk ke dalam neraka dari golongan kalian. Siapa? Antunna. Wanita. Kenapa mereka dicampakkan dan terbanyak di dalam neraka? Karena mereka tidak bisa menjaga antara dua bibir dan dua paha. Ya. Lidahnya, lisannya tidak terjaga. Harga dirinya, kehormatannya juga tidak terjaga. Kemaksiatan apapun yang dilakukan laki-laki, ada enggak wanita yang di sana? Ada enggak?
Apapun kemaksiatan yang dilakukan, mencuri dia, korupsi dia. Ada nggak wanita di sana? Nah, Syekh Joko, ada nggak kira-kira? Kadang membunuh, bahkan membunuh. Ada nggak wanita di belakangnya? Ya, minum khamar dia, ada nggak wanita di belakangnya? Nah, ya, wanita itu lemah. Di dalam kelemahan itu ada kekuatan. Ya, kerajaan hancur gara-gara wanita. Rumah tangga berantakan gara-gara fulanah. Ya. Baik. Wa kawa'iba atraba. Ya. Bidadari-bidadari, di sini terjemahkan bidadari-bidadari yang jelita, bidadari-bidadari yang indah, karena mereka memiliki payudara seperti ka'bun, mata kaki, atraba, ya, yang sebaya, ya, mereka sebaya, tidak ada perbedaan di antara mereka. Baik, ikhlas ya. Baik. Wa ka'san, mana ka'san? Ka'sun. Hah? Kampak. Apa sih ka'san? Ka'sun itu piala, cangkir. Ya. Ada namanya kubun, ada namanya ka'sun, ada namanya kuz. Kuz itu lebih besar lagi dia. Untuk kukus, kalau bahasa kita kukus itu bahasa Arab dari kuz. Kuz itu panci yang besar itu, atau cangkir yang ada tutup. Misalnya namanya kuz. Kub, ka'sun itu piala-piala. Jadi piala-piala ini wa ka'su. Ya, wa ka'sul khamrin. Ya, yakni piala-piala atau cangkir-cangkir yang terisi dengan khamar. Ya, khamar di surga halal. Bahkan dia satu di antara minuman ahli surga. Antum kalau mau minum khamar di surga, tahan dulu, jangan minum di sini. Kalau sudah minum di dunia, ya udah, enggak minum lagi di sana. Ya, sabar aja, nanti minum khamar di sana. Khitamuhu misk. Khamar itu ketika dibuka, khitamuhu misk. Dibuka dia, keluar harum misk. Mana misk? Sekarang kalau antum buka khamar di dunia, bau apek. Ya kan? Orang yang minum khamar antum dekatin, bau enggak? Bau. Ini khamar di surga, ketika dibuka botol-botol itu, khitamuhu, tutupnya saja, khitamuhu misk. Mana misk? Misk itu yani termasuk apa? Minyak wangi yang paling wangi. Ya, misk. Buka saja baunya luar biasa. Itu khamar di mana? Di surga. Khamar di dunia banyak di pinggir jalan sekarang sudah banyak jual-jual khamar. Ya, enggak usah sebut mereknya. Warna-warna putih itu di botolnya kayak gini. Soya katanya. Tuh, coba antum buka itu. Wah. Ya. Baik. Jadi gelas-gelas yang berisi, baik itu berisi khamar, berisi minuman-minuman lainnya. Ini nikmat di surga. Kalimat dihaqa ini maknanya penuh. Jadi gelas itu penuh dengan minuman-minuman. Penghuni peminum khamar di dunia, nanti di sana dia juga diberikan azab berupa minuman. Apa minumannya? Minumannya itu darah, nanah dan keringat penghuni neraka jahanam yang diambil di lembah jahanam. Ini minuman para penghuni neraka disebabkan dosa khamar. Sebagaimana Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala membawakan riwayat ini di dalam kitabnya Al-Kabair. Kitab-kitab seperti ini layak dimiliki oleh penuntut ilmu. Al-Kabair, apakah itu karangan Imam Az-Zahabi
atau Al-Kabair karangan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Miliki ini sehingga kita tahu mana dosa-dosa besar. Ya, sehingga kita punya punya usaha untuk bertobat dari dosa-dosa besar atau terhindar dari dosa-dosa besar. Bisa jadi sehari-hari kita melakukan dosa besar, kita nggak tahu karena apa? Karena kita nggak mau tahu. Ya, cari tahu dosa-dosa besar itu. Riya, sum'ah, apalagi hasad, kibria, ini dosa besar. Suudzon kepada Allah, ini dosa besar. Ya, atau merasa aman dari makar Allah, ini juga dosa besar. Ketika dia bermaksiat, dia merasa aman, tidak diadab oleh Allah Ta'ala, ini dosa besar. Dia bermaksiat, dosa besar. Dia berprasangka kepada Allah, dosa besar. Ketika dia bermaksiat, dia merasa aman dari makar Allah, itu dosa besar. Sudahlah maksiatnya dosa besar, kemudian merasa aman dari makar Allah disebabkan perbuatan maksiat dia, itu juga dosa besar. Ketika setelah itu tertidur nggak sholat lagi, dosa besar lagi. Oleh karena ya dosa itu akan melahirkan dosa yang baru. Ya, hati-hati dengan dosa. Sekecil apapun dosa yang kita lakukan, ini akan menjadi sumber kemaksiatan baru. Ya, mata yang tidak terjaga, dari rumah tadi nggak ada niat untuk melihat lawan jenis, tapi ketika di jalan banyak setan ya. Sepanjang jalan dia lihat ya wanita-wanita yang tidak mahram, matanya jelalatan ke sana kemari. Tadi nggak ada niat dari rumah. Ingat, apa yang antum lakukan itu, ini akan menjadi pemicu dosa baru. Sampai rumah, ya dia cari yang lebih daripada yang dia lihat di jalan. Nah, ikra sih. La yasma'una la yasma'una fiha. Kalimat yasma'una di sini berarti domirah hum. Berarti masuk surga itu banyak. Ya. Jamak dalam bahasa Arab itu lebih dari 2. Ya. Ada isim mufrad, musanna dan jamak. Di sini kalimat la yasma'una. Berarti yasma'una di sini ada domir hum. Domir hum ini kembali kepada muttaqin. Lil muttaqin. Jadi mereka orang yang bertakwa, ketika mereka di dalam surga, la yasma'una fiha, tidak mendengarkan di dalamnya lagwan, perkataan yang sia-sia, wala kidzaban, dan perkataan yang dusta. Di dalam ayat lain dikatakan kalimat apa di sana yang terdengar? Salaman, salaman. Kalimat salam, apa itu salam? Ya, kalimat keselamatan. Ungkapan-ungkapan selamat. Tidak ada di sana itu ya laguan, kalimat-kalimat yang tidak lagu itu bermain-main. Kalimat-kalimat yang tidak bermakna. Dan juga tidak ada kedustaan di sana. La yasma'una fiha, laguan di sini sebagai maf'ulun bih. Jadi mereka tidak mendengarkan laguan, dan mereka juga tidak mendengarkan apa? Kidzaban, perkataan-perkataan dusta. Di sini ditafsirkan la yasma'una fil jannati kalaman. Mereka tidak mendengarkan di dalam surga nanti perkataan batilan, perkataan yang batil, perkataan yang tidak bermanfaat, perkataan yang mengandung dosa. Wala yasma'una kadiban, dan mereka juga tidak mendengarkan perkataan-perkataan dusta. Di dunia capek kita mendengarkan kalimat-kalimat dusta. Ya. Bahkan bisa jadi kita juga termasuk bagian dari mereka. Ketika memberikan alasan kenapa terlambat sama bosnya, ditanya kenapa terlambat? Apa macet, lampu merah panjang sekali, padahal dia terlambat itu dari rumah, lambat bangun atau asik dengan HP-nya. Ya, last minute dia baru datang. Sudah di penghujung jam baru dia datang,
Sampai sekolah dia berikan alasan yang tidak benar. Balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adzira. Manusia itu yang tahu tentang dirinya sendiri, walaupun dia datangkan berbagai macam alasan. Beralasan kepada istrinya, kenapa terlambat mas pulang, begini dan begitu. Padahal yang benar itu begono. Ya, taib. Dan kita lah yang tahu ketika itu jujur atau bohong kepada orang yang ya, tatkala kita memberikan alasan kepada dia. Kenapa gitu ya? La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Taib. Wala yakdzibu ba'dhum ba'dha. Dan sebagian mereka tidak berdusta kepada sebagian yang lain. Ini nikmat di surga. Ya. Tidak ada kedustaan di sana. Walaupun di dunia antum mungkin sering mendapatkan kedustaan. Ya. Selalu didustai. Baik, lanjut. Baik. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan jazaan, balasan. Ini semua apa? Sebagai balasan. Mir rabbika, dari Tuhan kalian. Ata'an, ya, pemberian. Hisaban, ya, hisab. Bagi mereka yang meyakini adanya hisab, sehingga mereka banyak beramal, inilah balasan bagi mereka. Mereka akan mendapatkan apa yang disebutkan tadi, innal lil muttaqina mafazan hadaika wa anaba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Jazaan, balasan dari Tuhan mereka. Siapa Tuhan mereka? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini balasan dari Tuhan mereka, ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ata'an, ya, pemberian, ya, mereka akan diberi apa yang disebutkan di atas. Ata'an hisaba. Mana hisab? Dihisab. Mereka akan diberi apa yang telah dihisab bagi mereka. Jika itu kebaikan, mereka akan dibalas dengan kebaikan. Ata'an hisab maknanya pemberian yang banyak, yang cukup. Ya, cukup banyak. Artinya tidak terbatas. Ya gimana enggak dikatakan banyak? Yang terakhir masuk surga. Yang terakhir masuk surga itu adalah orang yang terakhir keluar dari neraka, kemudian dimasukkan ke sungai kehidupan, ya, tumbuh lagi daging-dagingnya, kemudian diberi kepada dia 2 bidadari sekali langsung 2 bidadari. Kemudian diberi kepada dia 10 kerajaan dunia. Itu orang yang terakhir masuk surga. Sampai dia mengatakan, ya Allah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala berkaitan dengan surga, engkau bercanda ya Allah. Ya. Artinya dia enggak yakin itu akan diberikan kepada dia. Ya, sampai ini bidadari yang mengatakan, ya, alhamdulillahilladzi khalaqaka lana. Sesungguhnya engkau dicipta, ya, sesungguhnya segala puji bagi Allah yang telah menciptakanmu untuk kami. Kami di sini apa? Kami maknanya bisa 1, bisa 2, dan bisa lebih dari 2. Tapi orang ini diberi 2 bidadari. Alhamdulillahilladzi ya khalaqaka lana wa khalaqna laka, dan yang telah menciptakan kami untukmu. Jadi ini balasan, ya, dari Tuhan mereka dan pemberian yang cukup banyak. Ya, ata'an hisaba. Ya, balasan yang begitu banyak. Ya, bagaimana dengan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, yang atap mereka langsung arsy Allah Subhanahu wa taala. Inilah surga Firdaus. Jadi cahaya yang ada di surga itu, yakni arsy Allah Subhanahu wa taala. Silakan antum baca tentang surga,
dan tentang neraka di dalam kitab-kitab seperti kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Di situ disebutkan tentang surga dan tentang neraka. Agar kita termotivasi untuk mendapatkannya dan agar kita berhati-hati ya, tidak masuk ke dalam, usaha kita tidak masuk ke dalam neraka. Baca ya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, penuntut ilmu seperti itu. Kalau enggak Quran yang dibaca, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kitab-kitab para ulama. Kullu dzalika mimma manhamullah minhu wa ata'un minhu kafiyah. Dan ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ya, pemberian yang kafian. Kafian itu yang cukup, yang sempurna. Ya. Baik, apalagi yang kita inginkan coba? Kita yakin kematian itu ada, dan kita yakin dan kita sering melihat manusia ya, kalaupun dipanjangkan umurnya paling 60, 70 atau 80. Sekarang kita sudah berapa umur? Ya. Antum berapa umur? 20. Kalau umur antum 60 berarti sisa berapa? 23 lagi dari umur. 2/3 lagi. 40 tahun lagi. 40 tahun itu belum antum kerja, belum lagi tidur, belum lagi main bolanya, belum lagi olahraganya. Salatnya berapa tahun? Kalau tidurnya satu hari 8 jam berarti 60 tahun, tidurnya 20 tahun itu. Ya kan? 8 jam berarti 24 satu hari. Berarti seperempat harinya untuk tidur. Berarti seperempat hidupnya untuk tidur. Kalau 60 berarti seperempatnya berapa? 15 tahun tidur aja. 8 itu berarti sepertiga. Bukan seperempat, sepertiga. Berarti 60 sepertiganya berapa? 20 tahun untuk tidur. 20 tahun untuk tidur. Sisa berapa? 40. Kerjanya 8 jam. Berarti 20 tahun juga. Ya, belum lagi nanti yang lain-lainnya, rihlanya, ke mallnya, ininya, itunya. Salatnya 15 menit kali 5, 75 menit. Gila 10, mungkin salatnya hitungannya 60 menit 1 jam dalam satu hari. Berarti 60 tahun berapa? Baik. Ya. Itu cita-citanya mendapatkan surga. Ya. Baik. Tapi apapun kegiatan kita, kita bisa memperoleh pahala di sana. Antum bekerja 8 jam, dari awal antum pergi dari rumah ke perusahaan antum, balik lagi ke rumah, itu terus menghasilkan pahala. Kembali kepada niat dan bentuk usaha kita. Apa niat kita bekerja dan apa yang kita kerjai, dan kemana hasilnya kita berikan. Maka dikatakan kerja itu bisa bernilai ibadah. Lihat ya, umur kita yang sedikit, ibadah kita yang sedikit, tapi ingin membeli surga yang begitu luas, seluas langit dan bumi. Kalau Allah bukan rahmat Allah, enggak mungkin kita masuk surga. Ya, enggak mungkin kita masuk surga kalau bukan rahmat Allah. Apa di antara rahmat Allah? Allah mudahkan kita untuk beribadah. Ini rahmat Allah. Ya, Allah mudahkan kita untuk mentaatinya, menjadi orang yang bertakwa, menjauhi larangannya. Ini termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita waktu-waktu yang mustajabah, tempat-tempat yang penuh dengan kemuliaan. Di antaranya malam Lailatul Qadar, di antaranya di waktu asar di hari Jumat, ya, dan tempat-tempat lainnya dan waktu-waktu lainnya. Ini kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ya, ini balasan dari Tuhan mereka, yakni balasan yang begitu banyak. Belum lagi nanti berbicara tentang bagaimana sifat bidadari. Ya, saking putihnya nampak tulang sumsumnya. Ngeri enggak lihatnya? Di dunia ngeri. Tapi berbeda sifat wanita yang ada di surga dengan yang ada di dunia. Wanita yang enggak pernah haid, enggak berkeringat. Di sini ya, tidak ada yang bau bawang. Ya, enggak ada yang yang macam-macam, ya, indah. Minimal antum semua dapat 2 kalau masuk surga, minimal. Lalu apa kemuliaan bagi wanita yang masuk surga? Mereka menjadi bidadari. Kalau mereka masuk surga, mereka akan menjadi bidadari surga. Dan tentunya bidadari surga yang berasal dari dunia
ini lebih baik daripada bidadari yang diciptakan untuk surga. Ya. Taib. Saya kira cukup. Insyaallah taala ya besok kita akan lanjutkan ayat yang ke-37 sampai 40. Ya alhamdulillah kedepannya kita akan masuk ke dalam surah An-Nazi'at. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.